Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Setiawan. Kita oh ya panggil saya Yes ya. Nah, kali ini di episode kelima ini CS Info episode kelima ya. Nah, saya akan membahas tentang lanjutannya kaji yang itu Idul Fitri ya. Ya, ketika yang keempat itu kan itu bagi yang itu kan part pertamanya, ini part keduanya, part Idul Fitri. Nah, ini part kedua ya. Mari kita membahas posnya lanjut. Oh iya, sebelum itu subscribe dulu ya, subscribe ya. Jangan loncengnya ya, biar kalian tahu tentang informasi lebih lanjut di video. Ya, tapi tahu apa video saja yang saya bisa upload. Jadi saya tahu kalian tahu ada video yang saya upload kapan gitu. Nah, saja nanti teman-teman bisa gitu ya. Oke. Oh iya, kebetulan ini ada kemarin itu hari Idul Fitri itu tanggal 2-nya itu kan itu bertepatan juga dengan hari guru dari hari pendidikan nasional. Saya letakkan juga hari sama hari itu nasional ya. Sebenarnya jalan ketiga ya, kan tidak apa-apa kan. Nah, oke. Kamu sini jalannya tidak salah sih nggak apa-apa. Kita lanjut yuk. Kita mulai ya. Idul Fitri. Nah, Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Karena penentuan 1 Syawal berdasarkan edaran bulan tersebut, maka Idul Fitri atau hari raya puasa jatuh pada tanggal yang berbeda-beda. Nah, setiap tahunnya apabila dilihat dari penanggalan Masehi. Nah, cara menentukan 1 Syawal juga bervariasi sehingga boleh jadi ada sebagian umat Islam yang merayakan tanggal Masehi yang berbeda-beda. Nah, jadi kan jika sudah kesebutan bagian yang tempat pertama itu, nah itu kan kita gila. Nah, itu sama kalau menentukan 1 Ramadan sama atau juga sama menentukan 1 Syawal sama aja pakai gila ya. Ya mungkin kamu gitu. Nah, dia pakai hisab, berarti kan memang kalau memang kebetulan ini pemerintah pas sama Muhammadiyah ini tanggal 1 Syawalnya itu sama bareng. Padahal pas bulan 1 menentukan 1 Ramadan kita ini malah berbeda-beda. Ada yang Muhammadiyah itu 2 April, sementara yang pemerintah tuh malah 3. Nah, jadi ya kalau mau hanya puasa 9 tahun 9 hari sama ya ada orang juga yang 30 hari ya ada penuh ya. Jadi itu karena mungkin bukan cuma dia nggak niat masih ada satu yang tolong, cuma puasanya itu memang mengikuti tanggalnya yang hari mengikuti bisa mengikutinya di tempatnya itu tersebut. Misalnya daerahnya itu mengikuti pemerintah ya itu berarti dia harus mengikuti pemerintah. Keempatnya itu kalau misalnya sama ikut alam Muhammadiyah daerah Muhammadiyah ya paling ini yang Muhammadiyah. Tapi kalau mau ikut pemerintah kan apa-apa, soalnya kan terserah. Oke, kita langsung ya. Sejarah Idul Fitri dicetus oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu festival ini dimulai di Madinah setelah migrasi Muhammad SAW di Mekah. Dari Mekah, Anas sekarang seorang sahabat Nabi Islam yang terkenal mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Ia menemukan orang-orang yang merayakan 2 hari tertentu di mana mereka menghibur diri dengan relaksasi dan sedang bergembira. Mendengar ini Muhammad berkata bahwa Allah telah menetapkan 2 hari perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Muhammad seperti ya. Ibadah. Nah, jadi itu ada Idul Fitri ada Adha. Jadi kalau itu Adha itu masih itu tidak ditentukan karena tanggalnya 10 Dzulhijjah, sementara untuk Idul Fitri tanggal 1 Syawal.
Jadi harus ditentukan dari edarnya bulan kali jadi satunya itu. Jadi gitu ya. Jadi kan kayak ibadah dan tradisi pada Idul Fitri ya, sekarang juga ibadahnya sama Idul Fitrinya ya, pada tanggal 1 Syawal, mulainya berakhirnya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian berakhirnya kan ya Idul Fitri, awal paginya melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Id disunahkan melaksanakan sholat Id di tanah lapang atau dekat di jalan raya, terutama di kota besar sebelum sholat Id dilakukan. Imam mengingatkan sebagai siapa yang belum membayar zakat fitrah, sebab kalau selesai Idul Fitri baru membayar zakatnya. Nah, hukumnya sedekah biasa, bukan zakat. Adapun hukum dari sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad pada malam sebelum dan sudah hari ya umat muslim disunahkan mengadakan takbir. Nah gini ya, kalau salat Id itu kan ada, nah salat Id itu kalau salat Id jadi itu takbir, habis itu kita berikutkan itu kan pertama kan itu takbirnya itu badannya 7, itu takam 7 kali untuk rakaat pertama, untuk rakaat kedua 5 kali ya takbirnya, ya kan? Cuma Allah itu atau 7 boleh lanjut yang baca Fatihah ya, terus suara pendek gitu ya. Rakaat pertama, rakaat kedua pun juga habis setelah takbir 5 kali baru awal ini baru ke surah kecil Al-Fatihah sama surat pendek-pendek gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk takbirnya, pada takbirkan itu ini ya, itu takbir yang untuk melakukan takbiran. Biasanya kita kata takbiran itu kalimatnya ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilham. Nah, kalau Allah kan dia tahu kan Allah Maha Besar. Nah, la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu ilham tuh artinya segala puji hanya bagi Allah gitu. Allah ya, katalah jadi pas tadi isinya kan gini ya, membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 ya. Ini sudah ngaji ya, 2,5 kg bahan makanan pokok, tujuannya dari zakat fitrah. Jadi ada zakat sendiri, jadi adalah untuk membagi bagian pada kaum fakir miskin. Nah, kemudian khotbah diberikan setelah sholat Idul Fitri berlangsung. Nah, dan juga dengan doa. Setelah itu kaum muslim di Indonesia memiliki tradisi saling bermaaf-maafan. Kadang beberapa orang akan bersiara mengunjungi itu. Nah, bermaaf-maafan. Nah, berkunjungi saling. Nah, tapi kalau misalnya setiap masuk ke rumah masing-masing dulu, lebih baiknya ke rumah masing-masing dulu sebelum mengunjungi ke rumah orang lain. Nah, untuk apa? Untuk saling bermaaf-maafan kepada kedua orang tua ya, ke orang tuanya sendiri ya. Nah, ya ini paling ke salah satu aja, atau ya orang tua yang kasih di rumah gitu maksudnya ya. Nah, setelah itu baru kita lihat mengunjungi rumah tetangga, boleh saya minta maaf atau tetangga kesini yang kita yang itu ada minta maaf juga. Aku juga bisa pas kita mau balik balik ke masjid habis kali sholat ini kan jarak kan, kalau kita misalnya ke kali sana datangnya dari sini ke kiri yang kanan ya, ini kanan ya, katanya dari kiri berarti kanan, kita pas baliknya ambilnya yang kanan, sini kanan ya, ambilnya itu kan
kalau misalnya kita dari kanan, ambilnya kita balik lagi ke sikunya, cari kanannya, cari kanannya ke kiri, jadi ke kanan. Jadi dia nggak muter jalannya, kayak apa bisa. Kalau push, kayak nggak mau mengikuti jalan yang kita sepakat tadi. Nah kalau pas push, nah baru begitu kan juga sebaliknya gitu ya. Nah kita bisa ketemu orangnya juga kebalik, orangnya juga balikin juga ya. Oke, kita lanjut ya. Nah doa atau ucapan pada Idul Fitri di Indonesia sering mengucapkan doa dengan ayat sebenarnya itu adalah tradisi masyarakat Asia Tenggara mendukung sebagai syarah ulama. Ucapan tersebut adalah berdasarkan dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Perkataan ini mulanya berasal dari seorang penyair yang bernama Handal, terus yang bernama Saifuddin Huli ya. Ketika dia membawa syair dan konteksnya mengisahkan dendang wanita pada bahaya. Adapun yang mengisahkan silakan tuh semoga Allah menerima amal kami kalian katakan minal alim. Semoga Allah menerima amal dari kami dan darimu kalian, dan semoga Allah atasnya ada misalnya gitu ya. Dan gitu ucapannya gitu. Tapi kalau dengan solusinya kan kecilnya ya. Kita lanjut ya, biar kalian tahu ya. Nah, apa perbedaan mengenai izin sama dan faizin? Izin wa faizin merupakan arti mempunyai arti yaitu semoga kita tergolong orang kemudian kembali ke fitrah ya, ke fitrah dan berhasil mendapatkan pahala. Sementara untuk mengamal batin bahasa Arabnya ini ya, afid li jansi wahud. Dengan itu ya, kalau itu yang nanti kalau nggak percaya maaf batinnya itu cari aja di translate, nanti kalian tahu sendiri ya. Ingat, tanya bahasa ke Indonesia, lalu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab itu ya. Nanti balik tahu ya, meskipun udah tahu, tapi nanti kan ada penjelasan bagi bawahnya itu tahu. Itu bacaan artinya itu, berarti baca aja itu yang bagian bawahnya itu, nah kita tak tahu jadinya. Biasanya kalau bahasanya ke bahasa translate Google biasanya gitu loh. Baca di huruf bahasa Arab dikasih harokat. Nah gitu sih, tapi kenapa lah? Kan mengikuti dari sananya. Oke, kedua kalimat ini berbeda, lanjutkan ya. Itu kalimat ini berbeda, tapi memiliki maknanya sama, ya. Sama-sama digunakan untuk meminta maaf ke orang yang kita setiap kita kunjungi di Idul Fitri. Tapi jika masih bingung, juga bacakan di bawah ini. Takabbalallahu minna tapi ja'alana minna al-hidina wa izin. Nah, izin. Nah, gitu. Jadi artinya semoga Allah menerima amalan yang telah saya dan Anda kerjakan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang mendapatkan kemenangan. Itu kemenangan apa? Mendapatkan pahala gitu maksudnya. Ini boleh kalian pakai ini pas kalian bikin poster kata Idul Fitri juga boleh. Nah, jadi lebih aman. Atau bisa kalian postingnya di sosial media juga boleh. Nah gitu, jadi boleh bilang gitu ya. Tapi kalau
kalau sana mengunjungi paling nggak ambil kecil aja mana saja itu juga bagus ya. Kalau mau dari penting ke bapak juga, tapi jangan sebagai kamu memaafkan batuk itu sebagai arti, sebagai buat artinya minaisin apa isinya atau minaisin itu sebagai artinya memaafkan, karena kan dari katanya, dari bahasa Arabnya aja gue gak menghafal materi gue beda banget loh ya kan. Nah gitu ya, kita lanjut ya. Mudik, ya ini biasanya kayak kita bukan nih setiap bulan siapa Ramadan kalau lebaran kayak gini kita mudik. Nah mudik atau pulang kampung adalah istilah bahasa Indonesia untuk aktivitas di mana migran atau bekerja kembali ke kampung halaman atau desa mereka selama atau sebelum liburan, terutama lebaran Idul Fitri. Yang pas melakukan mudik, alangkah baiknya tidak harus membawa yang ribet-ribet. Nah Fitri, nah gitu kita mudik misalnya dari tanggal 1 Mei misalnya kita ke Ramadan, ada yang mau mudik, ada yang tanggalnya 15 Ramadan baru mudik, dan itu terus gitu ke 30 setelah misalkan saat apa di kampung yang dia tantau lalu dapat gitu, atau juga bisa saat itu dia balik ke pulang kampung itu ikuti ya. Nah kita kan jelaskan ya, dan pas melakukan mudik alangkah baiknya tidak harus membawa yang ribet-ribet di kendaraan. Sehingga ribet-ribet itu apa? Jika misalnya kita kalau bawa barang sepenuhnya saja, terus yang ribet-ribet atau yang tidak diperlukan, misalnya kayak kursi yang berat-berat itu kan cuma sejajarnya sedikit toh, kita kan mengunjungi kan cuma paling kan tidak untuk selamanya ya, tempat situ karena mudik itu kan cuma kita habis itu balik lagi ke kita memantau kerjaan gitu sampai. Tapi kalau misalnya tempat kita untuk merantau itu kita belum mendapatkan pekerjaan, alangkah baiknya pas kita balik mudik misalkan dapat pekerjaan di sana ya. Tapi sebelum itu di sana ke perantau kita punya utang segera dibayar. Ya apa? Ya nggak kita kan tarik saya sama yang punya di sana, orang di sana ya. Ada juga namanya diklat toh itu. Oke. Yang itu hati-hati kalau mau sebelum mudik, sebelum boleh ke rumah mengamal, sebaiknya urusan di kampung merantau atau kampung yang kita daerah itu daerah yang kita atau daerah kasih kita biasanya kita bekerja atau sekolah atau kuliah itu kita selesaikan dengan baik-baik itu selesaikan dulu gitu ya, lalu kita balik ke kampung halaman tapi aman. Oke, nanti lanjut ya. Oke. Dan pas melakukan mudik angka baiknya membawa yang sepuluhnya. Nah sebelumnya tidak melebihi kapasitas kendaraan termasuk jumlah orang dalam satu kendaraan ya. Nah kendaraannya ya, nah ini ya kalau misalnya kita mau naiknya motor kan kapasitasnya kan 2 orang. Nah tapi kalau misalnya ada ibu-ibu, kalau satu keluarga ada anak kecil atau bayi atau itu sebaiknya kalau naik bis atau naik angkutan ya, naik transportasi umum ya kayak bis atau angkutan, atau kalau perlu naik travel ya atau naik mobil ya atau naik pesawat. Soalnya gini ya, kalau dia nggak kena pengambilan ya, kalau mau mudik maksud balik gitu kan nggak enak juga toh.
jadi akibat jangan ambil rute jangan hindarilah kemacetan di jalan. Nah gini, biasanya kalau kita naik motor untuk mudik sebaiknya ambil rute yang biasa aja kayak jalan raya gitu aja, jalan raya, jangan ambil jalan tol. Kalau bisa kita naik motor lewatnya jalan kampung, jalan desa, karena lebih nyaman. Jalan desa yang sudah beraspal, bukan jalan belum beraspal, nanti malah jeget tak harus jatuh nanti. Nah gitu, baru aja yang sepuluhnya sama kalau bisa orang. Nah tapi kalau mau ajak beberapa orang, lebih baiknya naiklah yang dipisah, jangan yang motor ya. Jangan satu motor. Misalnya kalau mau bareng-bareng mudiknya itu paling kan jangan satu yang disediakan banyak kendaraan, misalnya 2 atau 3 atau 4 gitu. Tapi kalau anak kecil baik-baik ya, kalau aja sih paling kan diboncenin gitu, tapi di belakang tapi satu aja ya, tidak usah diboncenin tipe 3 tapi berempat, itu gak bagus. Oke. Tapi kalau lebih baiknya sih kayaknya bis atau mobil atau angkutan atau yang bagi yang saja juga bisa, atau yang kendaraan lain yang berbeda. Nah lebih dari 2 bisa. Nah itu kita bisa juga naik pesawat atau naik kereta. Oke. Nah kita mulai lanjutkannya. Nah mobilitas. Nah sebenarnya kaji kan kita jelaskan 5M. Nah itu ada juga salah satu tentang mobilitas. Karena kita disuruh tentang mobilitas. Nah mobilitas itu apa? Nah gitu ya. Nah mobilitas adalah gerakan untuk membuat seseorang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah mobilitas ada berbagai jenis ya, itu seperti mobilitas penduduk, mobilitas sosial dan seterusnya. Nah gini maksudnya mobilitas, kita mengunjungi tempat yang dari tempat kita asal, yaitu rumah sendiri, ke tempat lain. Nah tempat lainnya itu apa? Yang kita disuruh menggunakan ini mobilitas itu kita mengunjungi ke tempat-tempat yang sebaiknya kita ada perlunya. Nah itu jangan mengunjungi tempat yang kita belum ada perlu. Nah gitu, kita harus ada perlunya dulu. Misalnya kita perlunya kayak ada tujuan gitu loh ya, tujuannya kita ke sana tuh bermaaf-maafan, kita mau ke sana bermaaf-maafan gitu. Jangan kalau pergi gak ada tujuannya, cuma cari gengsi, cuma numpang lewat gitu. Itu kayak orang mau, nah gitu aja nggak boleh tuh. Nah itu nggak boleh. Oke. Nah harus ada tujuannya kalau kita mau pergi, misalnya beli sepatu apa gitu kan. Jam kalau tidak bisa pergi melakukan perjalanan, jaga ketertiban kalian pas ketika malamnya, jadi biar enggak oke juga. Nah puasa sawal adalah puasa sendiri ya, puasa sawal ya, kita cari 5M ya. Puasa sawal adalah puasa sunnah yang dilaksanakan 6 hari setelah hari Idul Fitri. Utama puasa ini sangat berbagi seperti kita dalam kitab Syahid Iman Muslim, artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari puasa Syawal, maka baginya pahala rasa 1 tahun. Itu memulai melakukan puasa Syawal bisa setelah hari raya Idul Fitri, dan untuk menetapkannya tanggal untuk berpuasa Syawal bisa mana tanggalnya, asalkan masih di bulan Syawal, dan menyelesaikannya puasa Syawal masih di daerah bulan Syawal gitu ya. Nah boleh boleh terserah, tapi harus disesuaikan di bulan Syawal, di daerah bulan Syawal kan cuma 6 ya. Jadi, nah gitu kalau gitu kalau mau selesai. Nah misalnya kita mau
3 atau 3 Juli, sudah angka 3 Syawal, 3 Syawal boleh, tanggal bahkan yang boleh. Jangan dimulainya tanggal yang di ending kayak 27, 28, 29, angka 36, 35. Paling enggak ambilnya itu sekitar 23 atau 24. Nah, itu kalau misalnya dari tanggal situ ya. Nah, boleh. Atau kalau mau ambil yang penting ambil tanggal 20. Nah, itu boleh. Syawal, oke. Tapi kalau lebih enak kan ambilnya di bagian awal minggu awal bulan Syawal jam atau di bagian pertengahan, berarti biar nyaman. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita mobilitas, nah kita ini. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kayak dia nggak kena corona? Nah, ada caranya nih. Nah, kan di tempat kita itu kan yang diterapkan di Indonesia kan itu 5M ya. Sebenarnya itu kurang efektif ya. Menurutku ada satu yang kurang. Nah, yaitu vaksin. Nah, itu biasanya itu yang kita kurang. Plus makanya pilihannya aku tambahin 5M plus 1B. Nah, itu ya, kayak bahasa Indonesia itu ya 5W1H. Nah, gitu. Nah, kalau apa sih masa plus 1B karena sudah ngambung ke jam pendidikan kita lanjut ya. Oke, langsung 5M adalah yang pertama itu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas itu juga di rumah aja ya. Bersegera vaksin, yaitu bersegera vaksin bagi yang belum minimal 2 kali vaksin, maksimal 3 kali. Nah, jadi kita vaksinasi, berarti yang belum vaksinasi segala ikut vaksin ya, langsung gimana di rumah sakit atau di puskesmas terserah, di situ 2 tempat itu yang boleh ya. Oke. Jadi kalau tempat-tempat yang menjaga vaksinasi juga di sana penting gitu ya. Nah, di situ ya segera. Kalau sudah vaksinasi 3 kali, nah paling ya baru kita cuma mengikuti 5M saja, itu sudah sampai masalah corona. Nah, ini selesai. Kita bisa tinggal melakukan itu pelonggaran sampai kita tinggalkan kita bebas dari corona. Nah, karena corona itu belum kita sudah tetap ada di sini, tetap ada meskipun kita sudah bebas dari corona. Kita nggak pernah, kita masih akan belum tentu kita atau enggak. Itu mungkin gitu ya. Kita lanjut kesimpulannya. Nah, kita sampai kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Idul Fitri adalah hari raya yang diadakan setelah berpuasa selama sebulan penuh di Ramadan. Dan kalau Idul Fitri, maka baiknya dengan baik hati dan berbahagia, tidak membuat orang marah, bersopan dan menjaga kesehatan. Seperti tadi yang kita lakukan 5M plus 1B. Nah, itu jadi itu ya biar kita badannya kuat gitu, terus kesehatan. Nah, yang ketiga itu apa vaksinnya itu ya, ketiga maksimal 3. Ikut 3 itu disebut vaksinasi. Yang tambah 1 itu vaksinasi booster. Nah, itu baru ya. Nah, gitu ya. Terserah. Semoga Idul Fitri ini bisa jadi hari yang terbaik untuk memaafkan dan dirayakan gitu. Jadi kita misalnya mau bulan puasa itu ya memang itu risiko kita masih ada salah-salah kita setiap orang, kita misalnya lebih baik kita bermanfaatkan di bulan. Jadi misalnya kita benar lagi di bulan Ramadan itu terutama kalau yang belum masih di penjara, lebih baik segera minta maaf lah kepada atau mintalah ke Bapak Polisi buat untuk ya biasa mengharapkan, tapi di tempatnya di situ, di tempat ya pas saatnya ke kurung di penjara gitu ya. Nah, sama mungkin juga orang sakit kita harus mengunjungi
ke rumah sakit. Nah gitu, waktu kita minta Pak dokter atau perawatnya untuk video call sama keluarga-keluarga kita gitu. Jadi dia mama. Oh iya. Nah setelah sudah selesai nih ya tentang Ramadan Idul Fitri ini Pak kejuangan sudah selesai. Nah jika ada kesalahan mau dimaafkan ya. Nah saya akan mengucapkan selamat hari karena yang sedang lagi suka dengan video ini, kalau dilihat ya videonya ya, dan juga jangan lupa di share ya. Oh iya, kalau perlu aku juga punya Instagram namanya JS garis bawah Julias. Nanti kalian bisa cari aja di Instagram, itu aja. Sudah kecil-kecil nggak cari itu aja. Nah ya JS ada titik-titiknya gitu ya, di bagian situnya 2 titik ya gitu ya. J titik 1 H ini 1 lagi S nya selesai. Di garis bawah Gias gitu. Ada Twitter nanti tinggal jelasin di bagian itu ya, outdoornya ya sana, atau di bagian deskripsi nanti kan saya cari ya. Kan bagi yang akan mintakan hasil puisi sama tadi lebaran ya, sama dari video juga. Nah sama juga hari pendidikan nasional ya. Kasih sudah menonton 2 part ini ya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya dari apapun yang dilakukan di video ini, kalau ada salah ya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.